Hey everyone! Alam liar dipenuhi dengan makhluk aneh yang dapat menghancurkan diri sendiri demi bertahan hidup. Kalian mungkin tidak percaya akan hal tersebut, tetapi tonton video ini sampai akhir untuk melihat beberapa bagian tubuh hewan yang membahayakan diri mereka sendiri. Stay tune! Rusa. Kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang seekor rusa jantan yang sangat bangga dengan tanduknya, tetapi membenci kakinya yang kurus. Jika kalian belum mendengar cerita tentang rusa terbunuh karena tanduknya yang indah, ternyata cerita ini bukan hanya sebuah cerita dan memang benar terjadi. Sehingga itu dapat membuat disorientasi seperti terjebak di pohon atau dengan tanduk lainnya. Jika tidak ada yang mengganggu dan melepaskannya, mereka akan tetap pada posisi tersebut hingga pada akhirnya mati karena dehidrasi atau dimangsa pemangsa lainnya. Lebah madu. Lebah madu adalah serangga yang pekerja keras dan setia. Mereka menjelajah sepanjang hari dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar untuk bayi mereka di koloni, dan juga mempertahankan sarang dari hewan atau serangga lainnya. Setiap kali lebah madu bersikap defensif, mereka akan menyengat. Itu sebabnya banyak orang yang takut kepada mereka. Tetapi faktanya, ketika menyengat, mereka akan lebih dirugikan daripada targetnya karena dapat membunuh mereka. Lihat, alat penyengat lebah akan tersangkut di kulit target dan membuat organnya keluar saat mencoba melepaskan. Di mana akhirnya itu justru membunuh mereka. Meskipun sengatannya jahat, mereka hanya mencoba untuk mempertahankan diri dan melindungi bayi-bayi mereka. Ikan pari. Ikan pari dengan ekor panjang, tipis, dan runcing dapat mengeluarkan sengatan yang mengerikan. Ekornya tersebut mengandung racun yang dapat membahayakan dan menyakiti manusia, bahkan diri mereka sendiri. Untungnya mereka tidak terlalu agresif. Ketika ikan pari lahir, senjata mematikannya akan tertutup secara alami yang biasanya akan lepas setelah kelahiran. Jika penutup tersebut lepas sebelum kelahirannya, itu dapat melukai sang ibu secara internal dan berpotensi membunuh mereka. Bahkan hal tersebut dapat melukai saudara kandung bayi ikan pari. Kura-kura dan penyu. Kura-kura dan penyu membawa rumah mereka di punggung untuk melindungi diri dari para predator. Tetapi, tahukah kalian bahwa satu celah saja di cangkang dapat membunuh mereka? Karena cangkang mereka tidak seperti kepiting yang dapat berganti kapanpun mereka memerlukan. Jika terjadi retakan dan tidak dirawat dengan benar, maka itu dapat menyebabkan infeksi dan membunuh hewan malang tersebut. Alasan lain mengapa kura-kura dan penyu ada di daftar ini adalah karena cangkang mereka membuat mobilitas mereka menjadi sangat terganggu. Domba. Domba dilahirkan berbahaya bagi diri mereka sendiri. Mereka melompat dari ketinggian acak sana sini tanpa merasa takut. Beberapa spesies domba memiliki tanduk membunuh, sementara kebanyakan dari mereka memiliki lapisan wool yang dapat mencekiknya jika tidak dicukur tepat waktu. Bulu wool tersebut pada akhirnya akan menghambat pergerakan, sehingga jika tidak bisa bergerak, berarti mereka tidak bisa makan atau minum. Karena wool juga mengisolasi panas, domba bisa kepanasan dan kemudian mati. Selain itu, lapisan bulu domba yang tumbuh terlalu banyak bisa menjadi tempat piknik bagi para parasit seperti kutu, tungau, dan belatung yang mengundang serangan lalat. Di mana hal tersebut merupakan kondisi yang buruk yang berpotensi membunuh domba secara perlahan. Laba-laba sosial Afrika.
Beberapa laba-laba memakan pasangannya, sementara yang lain mengorbankan diri untuk keturunannya. Seperti laba-laba sosial Afrika ini. Laba-laba betina dewasa dari spesies ini merawat anak-anak mereka tidak seperti laba-laba lain. Pada akhirnya itu membunuh induknya. Bahkan dalam kematiannya tersebut, mereka mempersembahkan diri untuk menjadi makanan untuk para bayi. Fakta lainnya menyebutkan bukan hanya induknya saja yang bersedia berkorban. Laba-laba betina dewasa lain juga bersedia untuk merawat bayi-bayi yang bahkan bukan anak mereka. Kemudian memberi makanan cair dan membiarkan pula para tukik memakan tubuh mereka. Kuda dan keledai. Kuda dan keledai memiliki kuku yang sering dirawat oleh pemiliknya. Tetapi, tahukah kalian bahwa kuku tersebut pada dasarnya seperti kuku kaki besar? Tentu saja itu akan tumbuh sepanjang hidup kuda dan keledai. Mereka juga dapat kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh. Di alam liar, hewan-hewan ini dapat menemukan permukaan berbatu yang kasar untuk diinjak guna mempertahankan pedicure mewah mereka. Babi rusa. Ditemukan di hutan Indonesia, babi rusa adalah babi dengan masalah gigi. Sama seperti semua babi, gigi taring babi rusa jantan terus tumbuh sepanjang hidupnya. Bagian atas gigi taringnya lah yang membedakan mereka dari babi pada umumnya. Gigi-giginya tumbuh ke bawah dalam bentuk spiral dan terus tumbuh hingga menembus kulit dari atas moncong mereka. Bahkan ada juga yang tumbuh hingga mulai melengkung ke belakang ke arah dahi. Gigi taring unik ini dapat tumbuh hingga 43 cm, yang pada akhirnya akan membunuh hewan karena menembus tengkorak dan langsung ke otak mereka. Alasannya guys, gimana nih menurut pendapat kalian? Yuk tulis di kolom komentar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat and see you next time.